Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah BW 4004, Sosiologi Kehutanan, akan memaparkan hasil studi kasus kami, yaitu analisis komunikasi dan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat desa di Indonesia. Untuk anggota kelompok dari kelompok 7, beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Herviana, Anessa, Aryani, Dika, dan Nurdian. Untuk outline dari presentasi yang akan dipaparkan, yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, yang ketiga hasil dan analisis, dan yang keempat adalah kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Anessa Alasalcida, NIM 1151927. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sebanyak 3/4 penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, karena mereka bertempat tinggal di kawasan hutan. Pembangunan hutan harus menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat desa hutan, karena adanya keterikatan dalam aspek kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan religius. Pemerintah harus menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan dalam berkomunikasi agar informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang yang disebut komunikator kepada orang lain yang disebut komunikan. Salah satu kegiatan yang dapat mewadahi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa hutan adalah penyuluhan. Pada prinsipnya, penyuluhan adalah pengembangan perilaku masyarakat melalui pendidikan non-formal agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri. Adanya penyuluhan diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan dan teknologi terkait kehutanan agar tumbuh kemandirian dalam usaha atau kegiatan berbasis masyarakat. Berikut adalah tujuan dari studi kasus kelompok 7. Yang pertama adalah menjalin komunikasi dengan masyarakat desa hutan. Yang kedua, mengukur tingkat pengetahuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat desa hutan. Yang ketiga, menganalisis teknik penyuluhan kepada masyarakat desa hutan. Dan yang terakhir, menentukan peran penyuluhan kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nurdian Mulyani, NIM 1151939. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari studi kasus kelompok kami. Nah, yang pertama, proses komunikasi. Menurut David Berlo pada tahun 1971, konsep dari komunikasi adalah SMCR, yang berarti a source send a message via certain channel to the receiving individual. Nah, pada konsep tersebut, sumber atau source ini dianggap sebagai seseorang yang memiliki informasi dan mengirimkan informasi. Nah, informasi yang dimiliki atau dikirimkan itu disebut sebagai pesan atau message. Nah, kemudian sumber akan mengirimkan pesan tersebut kepada penerima atau receiver melalui saluran komunikasi atau channel yang dapat membuat perubahan suatu perilaku pada penerima seperti yang dikehendaki dari sumber. Nah, untuk teknik-teknik berkomunikasi ini dibagi berdasarkan metodenya, dibagi menjadi 3, yaitu secara lisan, secara tercetak, dan secara terproyeksi. Untuk berdasarkan jumlah orang yang dituju, dibagi menjadi 3, secara perorangan, secara kelompok, dan secara massal. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu proses adanya perubahan struktur atau fungsi sistem sosial yang melingkupi unsur kebudayaan yang material maupun spiritual. Nah, berdasarkan penemuan barunya, perubahan sosial dibagi menjadi 3, yaitu inovasi, difusi, dan dampak dari penolakan ide-ide baru yang dibagikan ke masyarakat luas. Sedangkan berdasarkan sumber terjadinya dibagi menjadi 2, yaitu perubahan imane atau perubahan kontak dan perubahan kontak. Next. Selanjutnya, proses difusi. Proses difusi adalah suatu proses penebar unsur-unsur kebudayaan dari orang ke orang lainnya, dari kelompok ke kelompok lainnya, dan dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Nah, proses difusi ini dibagi menjadi 2, yaitu difusi antar masyarakat dari dalam dan difusi antar masyarakat dari luar. Nah, untuk elemen penting dari proses difusi ada 4, yaitu inovasi, komunikasi, sistem sosial, dan waktu. Selanjutnya, nah, untuk syarat-syarat metode penyuluhan diantaranya ada 5, yaitu keadaannya sesuai sasaran, kualitas dan kuantitasnya cukup,
sasaran dan waktunya tepat, pembayarannya mudah, materi yang disampaikan mudah dimengerti. Untuk penyuluhan sendiri itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu penyuluhan secara massal, penyuluhan secara kelompok, dan penyuluhan secara perorangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyuluhan kehutanan. Penyuluhan kehutanan adalah suatu proses mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan, mengubah perilaku dan sikap seseorang atau kelompok masyarakat sekitar hutan supaya dapat mendukung dalam perbaikan dan pembangunan hutan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, tujuan penyuluhan kehutanan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Untuk visinya sendiri, penyuluhan kehutanan itu visinya terwujudnya masyarakat mandiri berbasis pembangunan kehutanan. Next. Nah, untuk mewujudkan visi dan tujuan tersebut, Kementerian Kehutanan melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki kerusakan hutan dan meningkatkan kelestarian hutan. Terdapat 6 kebijakan prioritas bidang kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu 2, meliputi pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai atau DAS, pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, konservasi keanekaragaman hayati, revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Herviana, NIM 1151904. Untuk pembahasannya, pertama ada kendala komunikasi dengan masyarakat desa hutan. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam melakukan interaksi sosial. Komunikasi itu dapat mengalami kegagalan apabila berlangsung tidak seperti yang diharapkan. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi, di mana memicu berbagai kebijakan negara yang melibatkan masyarakat, seperti di bidang hutan, pertanian, dan lainnya. Untuk sistem pengelolaan hutan dengan kolaborasi antara perhutani dan masyarakat desa hutan atau pihak lainnya adalah upaya dalam mencapai keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal. Perum Perhutani membuat suatu konsep pengelolaan hutan, yaitu pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM. Berdasarkan surat keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 680/KPTS/DIR/2009 bulan Juni 2009 tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM+. Lanjut. Partisipasi masyarakat dalam PHBM pun belum dikatakan optimal. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab partisipasi masyarakat belum berjalan dengan optimal, seperti yang pertama ada komunikasi organisasi formal dan masyarakat dalam PHBM itu belum berjalan dengan lancar atau dengan baik. Yang kedua, terdapat masalah yang dihadapi masyarakat sekitar hutan terkait sumber daya manusia, modal finansial, dan modal biasa atau sosial kapital. Dan yang terakhir adalah adanya dominasi perhutani atas kepentingan lainnya dalam PHBM. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, perkenalkan saya Dika Puspita, NIM 1151932. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Rahmani SD dan Irmawan Rahman Adi Sahri Alam tentang respon masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanam Bulava, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Sibalaya Utara, Tanam Bulava, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah selama 3 bulan, yakni pada bulan Oktober hingga Desember 2016. Pengambilan data primer dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara terhadap masyarakat, sedangkan data sekunder berupa data tambahan yang dianggap menunjang terhadap kegiatan penelitian, seperti keadaan fisik lokasi dan data tambahan dari instansi-instansi yang diperlukan. Next. Berdasarkan data hasil kuesioner yang dikumpulkan oleh Rahmani Rahman dan Alam 2018 di Desa Sibalaya Utara, diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan secara keseluruhan berada pada kategori sedang.
Salah satu hal yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat yang berada pada kategori sedang adalah ketersediaan penyuluh di Kecamatan Tanam Bulava yang hanya berjumlah 1 orang, kurang tersedianya sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah yang kurang, rendahnya intensitas penyuluh, dan jarak tempat tinggal penyuluh dengan desa binaan menjadi faktor lain. Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa tingkat respon masyarakat desa Sibalaya Utara secara keseluruhan berada pada kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menerima terhadap kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Boleh next. Yang selanjutnya adalah tingkat pengetahuan penyuluh kehutanan. Penelitian terhadap kompetensi penyuluh kehutanan salah satunya dilakukan oleh Fauzi 2017 dalam pengetahuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang dilakukan di KPHP Banjar. Penelitian tersebut menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap penyuluh kehutanan yang ditinjau dari aspek kognitif dan pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan bersumber dari responden menggunakan skala ordinal. Parameter kemampuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan meliputi ranah memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Berdasarkan perhitungan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Fauzi, didapatkan interval kelas pencapaian seperti pada tabel 3 di halaman selanjutnya. Next. Oke, berdasarkan tabel 3, penyuluh kehutanan di KPHP Banjar memiliki kemampuan kehutanan yang sedang dengan skor 71,55, sedangkan untuk kemampuan kognitif berdasar kapasitas yang diturunkan dari Bloom versi Cladwell 2002 dapat dilihat pada tabel 4. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan. Dalam mengoptimalkan peran di masyarakat desa hutan, penyuluh kehutanan seharusnya memiliki pengetahuan yang luas tentang kehutanan seperti silvikultur, manajemen hutan, perhutanan sosial, dan teknologi hasil hutan. Selain itu, penyuluh kehutanan juga dituntut untuk terus up-to-date mengenai informasi dan perubahan mengenai dunia kehutanan, memiliki wawasan yang jauh ke depan, terutama dalam hal pembangunan dan pengoptimalan hasil hutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, saya Aryani Nurulita Ikhlas, NIM 1151928. Di sini akan menjelaskan tentang peran penyuluhan kehutanan. Peran penyuluhan kehutanan sendiri terbagi atas 3, yaitu yang pertama, penyuluhan kehutanan dapat memotivasi masyarakat, salah satunya dengan memberikan contoh nyata yang memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan akan berhasil apabila masyarakat telah menyadari dan termotivasi untuk mengembangkan kemandiriannya dan menjaga kelestarian lingkungannya. Yang kedua, yaitu penyuluhan kehutanan juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat. Sebagai contoh, penyuluh kehutanan dapat menampung dan memasarkan hasil madu alam yang dipanen masyarakat, sehingga madu yang dihasilkan dapat bernilai ekonomis tinggi dan menjadi tambahan penghasilan. Penyuluh kehutanan juga dapat mendatangkan instansi teknis yang relevan bagi keperluan masyarakat. Dalam menjalankan tugas, tentunya seorang penyuluh harus memiliki sikap yang dapat menjadikan upaya memfasilitasi masyarakat dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu peran pendampingan, yaitu merupakan peran yang harus dan dapat dilaksanakan oleh seorang penyuluh kehutanan. Sebagai contoh, dalam rangka pemberdayaan masyarakat, penyuluh dapat melakukan pendampingan melalui pelatihan langsung. Materi yang diprioritaskan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang ada di masyarakat setempat. Keputusan yang diambil oleh petugas penyuluh kehutanan sepenuhnya didasarkan kepada potensi yang ada, kesiapan sumber daya manusia di desa untuk pengembangannya, serta kesesuaian kebutuhan dan permasalahan pada masyarakat saat ini. Untuk itu, diperlukan kejelian seorang pelaksana kegiatan penyuluhan kehutanan dalam memilih serta mengadaptasikan program dan kebijakan yang ada dengan menyesuaikan kondisi lokal, kebutuhan lokal, dan permasalahan lokal di masyarakat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Baik, berikut kesimpulan dari hasil studi kasus kami, yaitu ada 4. Yang pertama, kendala komunikasi yang terjadi pada masyarakat desa kehutanan adalah komunikasi organisasi formal dan informal antara pihak yang berkepentingan dengan PHBM belum berjalan dengan baik. Adanya beberapa masalah yang dihadapi masyarakat sekitar hutan, sehingga mereka belum menjadi masyarakat madani yang mandiri, yaitu sumber daya manusia, modal finansial, dan modal sosial. Dan yang terakhir, adanya dominasi perhutani atas pihak kepentingan lainnya dalam PHBM. Lalu ada
Respon masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan, salah satunya di Desa Sibalaya Utara, Sulawesi Tengah, berada pada tingkat kategori tinggi. Lalu, yang ketiga ada penyuluhan kehutanan dapat berperan sebagai motivator masyarakat, fasilitator kegiatan masyarakat, serta pendampingan masyarakat. Dan yang terakhir adalah tingkat pengetahuan penyuluhan kehutanan, salah satunya di KPHP Banjar menunjukkan kemampuan kognitif yang tergolong sedang, skor 71,55, dan dengan indikator kemampuan memahami skor 77,57 dan menerapkan skor 78,96 tergolong tinggi, sedangkan kemampuan menganalisis dengan skor 74,09 mengevaluasi skornya 62,96 dan menciptakan dengan skor 64,17 yang tergolong sedang. Lanjut. Sekian dari presentasi kelompok 7. Terima kasih.